Selamat datang, mahasiswa baru di kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya. Poltekkes Kemenkes Surabaya telah memiliki lebih dari 17.000 lulusan yang telah tersebar di berbagai industri kesehatan. Sebagai mahasiswa baru, Anda wajib mengikuti kegiatan PKKMB, pengenalan kegiatan kampus mahasiswa baru. Diselenggarakan sesuai Surat Edaran Kemenristekdikti nomor 250-SE/8/2016 tentang pengenalan kegiatan kampus mahasiswa baru. Penyelenggaraan PKKMB difokuskan pada upaya pendewasaan dan pembelajaran dengan tertib dan tidak ada kekerasan baik verbal, fisik, maupun mental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Direktur 123, Kabak Adak Adum, para ketua jurusan, ketua SPI, kepala pusat UP3K, UPPM dan penjaminan mutu, para kaprodi, dosen dan tenaga pendidikan. Yang saya banggakan para fungsionalis organisasi mahasiswa, segenap panitia PKKMB yang saya hargai, dan para mahasiswa baru yang berbahagia. Mengawali sambutan pada acara penerimaan mahasiswa baru tahun 2020, saya mengajak segenap peserta untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya dan taufik kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini dengan kemurahannya kita dapat melaksanakan kegiatan PKKMB pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas minat dan niat saudara-saudara mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang telah mempersiapkan masa depan dengan berbekal pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sehubungan dengan itu, segenap Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya menyambut kehadiran saudara-saudara dengan ucapan selamat atas keberhasilan saudara-saudara dalam seleksi masuk Poltekkes Kemenkes Surabaya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai lembaga pendidikan kesehatan tinggi kebanggaan kita semuanya. Saudara para mahasiswa baru yang kami banggakan, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB kali ini mengambil tema menjadi generasi yang kreatif, peduli, tanggap, dan beretika. Poltekkes Kemenkes Surabaya senantiasa menjunjung tinggi moralitas dan integritas sebagai tradisi, moralitas sumber daya manusia, integritas layanan, kualitas proses pendidikan, kualitas penilaian hasil belajar, kualitas sarana prasarana pendidikan, dan kualitas unsur pendidikan yang lain. Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai visi Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadikan rujukan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan berkualitas global pada tahun 2025 yang mempunyai 7 jurusan: 1. Perawat, kebidanan, analis kesehatan, kesehatan lingkungan, keperawatan gigi, teknik elektromedik, dan gizi, dan terdiri dari 22 prodi. Oleh karena itu, sebagai anggota baru keluarga besar Poltekkes Kemenkes Surabaya, saudara harus selalu menjunjung tinggi integritas, etos belajar keras dengan disiplin dan semangat juang tinggi, pantang menyerah menghadapi kesulitan kendala dalam meraih kesuksesan, yang berjiwa insan yang peduli, tanggap, serta menjunjung tinggi nama dan etika. Dengan PKKMB ini, mari kita tingkatkan potensi dan pembangunan identitas mahasiswa baru. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seseorang untuk belajar, bermasyarakat, bekerja di tempat yang baru adalah kemauan dan kemampuan dalam mengenal dan memahami lingkungan barunya untuk
itu pentingnya kegiatan hari ini walaupun kegiatan ini dilaksanakan dengan daring. Saya berharap tidak mengurangi makna dan tujuan kita harapkan. PKKMG ini dimulainya masa masuk melalui memasuki gerbang akademik perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Masa ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, menciptakan generasi yang berkarakter religius, nasionalisme mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Tujuan PKKMG ini adalah menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transmisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru, memberikan bekal untuk keberhasilan menempuh pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Melalui kegiatan PKKMG diharapkan dapat memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Status keadaan darurat bencana nasional tetap berlaku selama penyebaran virus ini masih menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda meluasnya, cakupan berdampak dan berimplikasi pada aspek sosial ekonomi. Status darurat bencana akibat COVID-19 masih tetap berlangsung selama berlakunya Kepres nomor 12 tahun 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masih mewajibkan agar perkuliahan di perguruan tinggi pada semua zona dilaksanakan secara daring hingga ada kebijakan yang lebih lanjut. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pelaksanaan PKKMB di Poltekkes Kemenkes Surabaya secara daring dan dilaksanakan pada situasi pandemi COVID-19. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, sebagai kegiatan yang saudara ikuti selama PKKMB dengan cakupan kegiatan pengenalan program pendidikan, peraturan akademik administrasi, dan fasilitas kampus, serta program dan kegiatan kemahasiswaan. Pada pemberi fasilitator untuk materi PKKMB ini adalah semua unsur sivitas akademika, yaitu dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa senior yang terpilih karena memiliki kapasitas di bidangnya. Para mahasiswa senior yang berperan serta dalam kegiatan PKKMB ini adalah mereka yang terpilih karena prestasinya dalam bidang akademik dan aktivitasnya dalam kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu, kami menghimbau agar kelak saudara para mahasiswa baru bisa berprestasi seperti kakak-kakak senior kali ini. Himbauan itu saya sampaikan karena pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi yang berhasil di masyarakat adalah mereka yang saat ini studinya aktif berbagai kegiatan kemahasiswaan. Namun saya ingatkan pula agar saudara sekalian dapat mengelola diri secara profesional antara kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini akan membuat saudara menjadi lebih matang dan berpikir untuk bertindak. Pada kesempatan yang baik ini saya perlu menyampaikan identitas diri Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai Poltekkes Kemenkes Surabaya yang unggul dan berkualitas global. Saudara-saudara akan mengalami proses pembelajaran melalui berbagai program media dan semua fasilitas pembelajaran di kampus pembelajaran yang akan saudara alami dan dapatkan tidak hanya di dalam kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Dengan identitas itu, saudara-saudara akan belajar untuk menjadi insan yang bermanfaat tinggi karena termasuk kalangan terpelajar dan berilmu, berakhlak mulia. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pengenalan program studi bagi kampus
mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan tema menjadi generasi yang kreatif, peduli, tanggap, dan beretika pada hari ini Senin 10 Agustus 2020 saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi rahmat dan hidayah taufik kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada semua pihak yang telah mempersiapkan dan terlibat dalam kegiatan PKKMG ini, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya beserta sejawat saya Wadir 2, Wadir 3. Yang saya hormati para ketua jurusan, para kaprodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya, para kepala pusat, K-Unit, dan seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya yang saya banggakan, wabil khusus kepada adik-adik mahasiswa baru, saya sampaikan selamat dan sukses bergabung bersama kami di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pertama, saya ingin memperkenalkan bahwa saya Dr. Hambali SDM PPM selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademik di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sebagaimana agenda yang sudah ditetapkan oleh panitia, bahwa saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan kehidupan kampus bagi masa baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Perlu diketahui bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya ini mempunyai tugas menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. Untuk itu, Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan pendidikan vokasi D3 atau ahli madya kesehatan, pendidikan jenjang sarjana terapan atau D4, pendidikan profesi, dan pendidikan magister kesehatan, bahkan menyelenggarakan pendidikan program doktor bidang kesehatan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, perlu kami sampaikan bahwa bidang akademik ini adalah memfasilitasi dan menyelenggarakan semua komponen pembelajaran yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Untuk itu, berbicara terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, maka tidak terlepas dari kurikulum yang ada. Maka kurikulum Poltekkes Kemenkes Surabaya ini adalah menggunakan kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu pada capaian pembelajaran atau capaian kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Capaian kompetensi dan capaian pembelajaran ini harus kita wujudkan dan mampu menjawab dunia kerja. Hal itu mengingat bahwa baik buruknya penyelenggaraan pendidikan di tataran perguruan tinggi itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, bagaimana akreditasi
program studi maupun akreditasi institusi yang sudah kita peroleh. Dan alhamdulillah dari seluruh program studi yang sudah diakreditasi, ini 7 kita mendapatkan akreditasi unggul, dan selebihnya ini kita mendapatkan akreditasi B atau baik. Yang kedua, baik buruknya perguruan tinggi itu bisa dilihat dari kelulusan uji kompetensi nasional yang sudah ditempuh oleh adik-adik mahasiswa. Dan alhamdulillah kita bisa mencapai 98,6 mahasiswa kita itu lulus uji kompetensi nasional. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa Poltekkes Kemenkes Surabaya mampu memberikan yang terbaik untuk para mahasiswa, yang terbaik bagi dunia kerja, dan yang terbaik bagi masyarakat. Yang ketiga, baik buruknya lembaga pendidikan itu juga bisa dilihat dari serapan lulusan yang masuk ke dunia kerja. Dan ini sudah kita buktikan bahwa lulusan Poltekkes Surabaya itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya itu kurang dari 6 bulan setelah mereka lulus. Ada adik mahasiswa yang saya banggakan. Untuk itu ada kiat-kiat bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan atau proses pembelajaran itu yang terbaik. Gitu. Ya. Yang pertama, kita harus melihat proses penyelenggaraan pendidikan, proses perkuliahan, baik itu melalui perkuliahan tatap muka, perkuliahan praktek, baik itu di laboratorium, workshop, bengkel kerja, maupun praktek di klinik, rumah sakit, industri, bahkan praktek di komunitas atau masyarakat. Ini semua sudah kita selenggarakan secara terstruktur, ya, dan berjalan dengan baik. Di samping peningkatan kompetensi, kita juga meningkatkan soft skill mahasiswa. Karena soft skill mahasiswa itu menentukan 82% keberhasilan dari lulusan kita. Sehingga di samping dia harus memenuhi kompetensi yang itu terangkum dalam capaian kurikulum, ya, berupa hard skill, maka soft skill juga kita tingkatkan untuk membangun kemampuan profesional para mahasiswa. Itu yang dikembangkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, bagaimana keterlibatan proses pendidikan di Poltekkes? Keterlibatan mahasiswa maksud kami di dalam penyelenggaraan Poltekkes ini memang sejak awal mahasiswa itu kita siapkan, ya, kita siapkan untuk berperan aktif terlibat dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Sehingga mahasiswa sejak awal ini kita libatkan secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen maupun oleh sivitas akademika yang lain. Di samping itu, ya, program-program yang lain yang bisa kita siapkan terkait dengan peningkatan kemampuan akademik mahasiswa ini terkait dengan pengembangan ekstrakurikuler. Nah, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah melengkapi kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Sehingga kalau ketiga-tiganya ini berjalan simultan dan bagus,
maka lulusan kita itu akan bagus, ya, artinya berkualitas dengan baik. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, jadi tidak salah kalau memang sejak awal sudah punya prinsip dan bisa bergabung dengan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Perlu juga kami sampaikan bahwa saat ini Poltekkes Kemenkes Surabaya ini merupakan salah satu dari 38 Poltekkes yang ada di Indonesia, dan Surabaya menempati klasifikasi 1 dan klasterisasi nomor 1 dari 38 Poltekkes yang ada. Dan mudah-mudahan baik klasifikasi maupun klasterisasi ini terus bisa kita tingkatkan, ya. Untuk itu, upaya untuk mencapai atau mempertahankan prestasi itu, ini beberapa hal yang terus kita tingkatkan, utamanya terkait dengan tata kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, baik itu dosen, tenaga kependidikan, maupun peningkatan yang lain, misalkan prestasi dosen dan prestasi mahasiswa. Itu yang bisa dilakukan dan berproses selama mahasiswa itu memasuki pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Terkait dengan hal-hal yang lain itu sudah kami siapkan, ya, kami siapkan dan bisa dipelajari nanti di buku panduan akademik, ya, dan itu menjadi pegangan wajib yang harus difahami oleh seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal, maka kebijakan daripada Poltekkes Kemenkes Surabaya, proses pembelajaran atau perkuliahan ini dilakukan dengan daring, ya, sesuai dengan arahan dan instruksi dari Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan atau Kementerian Kesehatan RI. Dan karena kita itu pendidikan vokasi, maka ada beberapa mata kuliah, utamanya yang praktikum pada fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, ya, yang itu tidak bisa semua untuk mencapai kompetensi itu dengan pembelajaran daring. Untuk itu kita juga di samping menggunakan pembelajaran daring, kita juga menggunakan blended learning. Artinya campuran atau mix antara perkuliahan daring dengan tatap muka. Tetapi tetap harus melaksanakan prinsip-prinsip protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran daring ini atau e-learning Poltekkes Kemenkes Surabaya ini perlu persiapan, tidak hanya persiapan bagi dosen, bagi tenaga kependidikan, tetapi juga perlu persiapan dari adik-adik mahasiswa baru. Sehingga nantinya di dalam mengikuti pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan enjoy, menyenangkan, dan yang terpenting capaian pembelajaran atau capaian kompetensi bisa dicapai dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
Selamat bergabung di keluarga besar Poltekkes Surabaya tahun 2020. Perkenalkan, saya Wakil Direktur 2 terkait dengan bidang keuangan, kepegawaian, dan umum. Saudara-saudara sekalian, kami ingin memberikan gambaran yang terkait dengan organisasi Poltekkes Kemenkes Surabaya ini. Organisasi dan tata kerja Poltekkes Kemenkes Surabaya ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018. Itu menjadi dasar tata kerja organisasi di Poltekkes Surabaya. Nah, Poltekkes Surabaya ini menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan PPSDM Kementerian Kesehatan, bahwa ada 38 Poltekkes di Indonesia dan Poltekkes Surabaya menjadi salah satu UPT. Tahun 2019 Poltekkes Surabaya ini menjadi peringkat 1 dalam hal klasterisasi, ya, dan berdasarkan klasifikasi yang dituangkan di dalam PMK Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018, bahwa Poltekkes Surabaya ini masuk di dalam klasifikasi kelas 1 dari 38 Poltekkes yang ada di Indonesia. Kami memiliki 7 jurusan. Saat ini ada 7 jurusan. Apa saja jurusan tersebut? Ada jurusan keperawatan, jurusan kebidanan, jurusan kesehatan lingkungan, kemudian jurusan analis kesehatan, jurusan keperawatan gigi, jurusan teknik elektromedik, dan jurusan gizi. Dari 7 jurusan, kami memiliki jenjang Prodi D3, Diploma 3, itu sejumlah 14. Kemudian Prodi Sarjana Terapan itu ada 6, dan 2 program profesi yang terselenggara di tahun 2019, yaitu Prodi Profesi Nurse dan Prodi Profesi Bidan. Kemudian terkait dengan regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltekkes Surabaya, kita mengikuti regulasi yang ada di Kementerian Kesehatan, dalam hal ini juga adalah Badan PPSDM, kemudian regulasi di Kementerian Keuangan, lalu regulasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pun saat ini kementeriannya itu melebur menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saudara-saudara, bahwa Poltekkes Surabaya ini telah menjadi Satker Badan Layanan Umum, ya, telah menjadi Satker Badan Layanan Umum, di mana Satker Badan Layanan Umum secara legalitas telah ditetapkan insya Allah tahun 2010. Tahun 2010 penetapannya bulan Desember, ya. Kemudian implementasi pelaksanaannya di tahun 2011 pada bulan Januari. Nah, sehingga regulasi yang tadi saya sudah sebutkan, maka kita dimonitoring dan evaluasi oleh kementerian yang tadi sudah kami sebutkan. Nah, saudara, seluruh mahasiswa baru Poltekkes Surabaya yang sangat kami banggakan, tentu saudara saat ini sudah melakukan registrasi, ya. Setelah melakukan, saudara sudah ditetapkan sebagai mahasiswa, maka saudara harus melakukan registrasi, di mana salah satu persyaratan registrasi itu kan harus menyelesaikan administrasi keuangan, ya, administrasi keuangan. Nah, karena Poltekkes ini menjadi satker yang sudah menjadi badan layanan umum, maka terkait dengan tarif yang dikenakan kepada seluruh mahasiswa, seluruh pengguna jasa kami, ada pola tarifnya.
Dan pola tarif itu telah ditetapkan oleh PMK dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan terakhir tahun 2017 ya nomor 138. Ini sudah kami publikasikan di dalam websitenya Poltekkes ya, nanti bisa dilihat, bisa berjalan-jalan di websitenya Poltekkes terkait dengan berbagai macam informasi profilnya Poltekkes dan layanan-layanan yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saudara, sedikit kami memberikan gambaran bagaimana pola tarif yang ada di PMK tahun 2017 ya. Jadi ini semua mahasiswa baru di tahun 2020 sehingga mengikuti pola tarif yang ada di tahun 2017 yang ada di PMK. Untuk tarif kuliah tunggal ya, tarif kuliah tunggal di Diploma 3 ini sesuai dengan jurusan masing-masing. Ada perbedaan ya, ada perbedaannya di setiap jurusan masing-masing. Saya misalkan di keperawatan. Di keperawatan untuk tarif kuliah tunggal itu ada 5.500.000. Kebidanan juga demikian ya, 5,5 juta per semester. Ini sudah tertuang. Kemudian kesehatan lingkungan ada 4,5, analis kesehatan 6 juta per semester, tekmed 5 juta per semester, keperawatan gigi 6 juta per semester, gizi 6.500.000 per semester. Itu tarif kuliah tunggal untuk program Diploma 3. Nah, untuk tarif tunggal ya, tarif kuliah tunggal untuk sarjana terapan ini juga sesuai dengan jurusan. Jadi di sini ditetapkan untuk sarjana terapan di keperawatan per semesternya 7 juta. Untuk sarjana terapan di kebidanan ada 6 juta. Untuk kesehatan lingkungan 6 juta. Analis kesehatan 7 juta. Tekmed 6 juta. Keperawatan gigi 7 juta. Kemudian karena kita ini sudah menyelenggarakan program pendidikan profesi, maka juga ada pola tarif terkait dengan kuliah tunggal di pendidikan profesi. Untuk nurse 7.400.000, untuk bidan ini 8.500.000. Nah, tarif tadi uang kuliah tunggal yang dibayarkan oleh mahasiswa kita gunakan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan saudara sudah membayarkan uang kuliah tunggal, maka saudara tidak dipungut lagi antara lain KTM ya. Kalau ada kegiatan ucap janji di beberapa jurusan itu juga sudah tidak membayar lagi. Untuk wisuda, untuk kegiatan TOEFL, untuk layanan internet, perpustakaan ya. Kemudian pemanfaatan sarana yang dimiliki oleh Poltekkes Surabaya. Lalu juga untuk proses pembelajaran, saudara praktek di rumah sakit sudah tidak dipungut lagi. Saudara kuliah baik di dalam kelas maupun di laboratorium ya, kemudian di klinik sudah tidak dipungut lagi, karena itu sudah menjadi bagian dari tarif kuliah tunggal yang sudah saudara bayarkan. Kemudian saudara, tadi terkait dengan layanan keuangan ya, layanan keuangan. Sekarang terkait dengan tenaga ya, terkait dengan tenaga. Tentu selama masa studi yang nanti akan saudara jalani di Poltekkes Kemenkes Surabaya, tentu sesuai dengan program studinya ya. Kalau Diploma 3 dengan masa studi minimal 3 tahun, kemudian sarjana terapan, demikian juga program profesi sesuai dengan masa studi yang itu dituangkan di dalam panduan akademik ya. Tentu di dalam proses pembelajaran saudara akan berinteraksi dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Poltekkes Surabaya. Terdiri dari apa saja? Saudara nanti akan berinteraksi dengan dosen atau tenaga pendidik ya. Dengan kualifikasi tentu kita memiliki dosen sejumlah ya. Saat ini kita memiliki dosen yang sudah memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional ya. Itu sejumlah 222.
saudara nanti akan berinteraksi dengan dosen di jurusan dan program studi masing-masing, ya. Kemudian tidak hanya berinteraksi dengan dosen, tetapi kami juga memiliki tenaga pendukung, tenaga kependidikan yang mensupport di dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kami memiliki tenaga kependidikan, ya, di Poltekkes Surabaya itu sejumlah 226 dengan klasifikasi jabatan pelaksana dan juga jabatan fungsional, ya. Lalu dosen tidak tetap, ya, tentu di dalam penyelenggaraan perguruan pendidikan tinggi ini tidak hanya dosen tetap, ya, tetapi kami juga membutuhkan dosen tidak tetap sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan di masing-masing program studi dan jurusan. Nah, kami memiliki jenis tenaga ini terdiri dari PNS, ya, pegawai negeri sipil, kemudian non-PNS. Non-PNS ini terdiri dari ada tenaga tetap Badan Layanan Umum, ada tenaga kontrak, ya, ada tenaga kontrak. Nah, sehingga sumber daya manusia yang kami miliki nanti akan semuanya akan membantu saudara di dalam menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Surabaya, ya, di Poltekkes Surabaya. Nah, saudara, kami menyampaikan informasi bahwa tahun 2020 kami berbangga, ya, kami berbangga karena Poltekkes Surabaya telah memiliki satu orang dosen tetap dengan kualifikasi jenjang akademik profesor atau guru besar, ya. Ini dari jurusan teknik elektromedik. Nanti saudara-saudara mahasiswa yang tergabung di dalam jurusan teknik elektromedik nanti akan berinteraksi, tentu akan berinteraksi dengan guru besar yang sudah dimiliki oleh jurusan teknik elektromedik. Nanti akan banyak membantu di dalam proses pembelajaran, ya. Itu yang baru di SK-nya diterima, ya, di April 2020. Ini kami sangat apresiasi sekali pada jurusan teknik elektromedik, ya, karena telah memiliki satu guru besar. Mudah-mudahan akan diikuti selanjutnya dari jurusan-jurusan yang lain untuk bisa mencapai jabatan akademik tertinggi bagi dosen tetap Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saudara, kami juga perlu menyampaikan terkait dengan penganggaran, ya, terkait dengan penganggaran. Jadi penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Surabaya ini untuk operasional, ya, untuk operasional kami memiliki dua sumber anggaran, ya. Yang pertama, kami mendapatkan sumber anggaran dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara dari pemerintah, ya, dari pemerintah yang dalam hal ini berdasarkan regulasinya pemerintah. Di mana ini anggaran ini ada di Kementerian Kesehatan, ya, ada anggaran di Kementerian Kesehatan yang diberikan kepada Badan PPSDM, dan karena kita menjadi salah satu UPT di Badan PPSDM, maka kita diberikan anggaran, ya, ke Poltekkes-Poltekkes yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kita Poltekkes Surabaya. Kemudian sumber anggaran yang kedua berasal dari pendapatan negara bukan pajak. Dalam hal ini adalah BLU. Dari mana? Dari mana anggaran BLU ini? Adalah dari saudara ini semua. Saudara yang telah menggunakan jasa layanan kami dan saudara telah memberikan tarifnya, ya, saudara telah memberikan atau membayar sesuai dengan tarif, itu adalah menjadi sumber dana, ya, sumber dana yang kami gunakan untuk operasional pendidikan. Kemudian untuk apa saja, saudara? Jadi sumber dana tadi, yang pertama tadi dari pemerintah langsung top down berdasarkan regulasi pemerintah, yang kedua dari Badan Layanan Umum,
ya yang telah menjual jasa layanan dan saudara adalah pembelinya, salah satu itu menjadi satu alokasi pagu anggaran untuk penyelenggaraan Poltekkes. Digunakan untuk apa saja? Yang pertama, ya, kami harus sampaikan itu karena supaya saudara tahu bagaimana pengelolaan di Poltekkes Surabaya ini. Untuk pembinaan dan pengelolaan perguruan tinggi. Dalam hal ini apa? Untuk apa? Antara lain untuk proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran yang nantinya saudara akan lakukan ya di masing-masing prodi yang seperti saya sampaikan tadi, untuk pembelajaran teori, untuk pembelajaran praktek di laboratorium, untuk pembelajaran di klinik ataupun lapangan, ya itu salah satu penggunaannya. Kemudian yang kedua, untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, ya. Untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Tentu di dalam proses pembelajaran ada kebutuhan layanan perkantoran yang mendukung terhadap implementasi dalam proses pembelajaran. Ya, digunakan untuk itu. Contoh misalnya kebutuhan apa? Kebutuhan kertas dan sejenisnya, ya. Saya tidak perlu menyebutkan secara detail, tetapi ini adalah poin-poin besar yang harus kami sampaikan. Kemudian untuk kegiatan apa lagi? Untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Antara lain Tridharma itu ada penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh dosen, ya, yang digunakan untuk mengembangkan keilmuan, dan mengembangkan keilmuan itu juga melibatkan mahasiswa, ya. Kemudian juga untuk pengabdian masyarakat, ya. Jadi hasil dari produk dari penelitian supaya bermanfaat untuk masyarakat, maka ada kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi merupakan implementasi dari produk yang berdasarkan kajian, ya, kajian saintifik ilmiah, ya, melalui penelitian. Itu kegiatan itu difasilitasi dengan anggaran penyelenggaraan Poltekkes. Kemudian untuk layanan pendidikan. Layanan pendidikan antara lain untuk apa? Untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Ya. Untuk kegiatan apa saja, misalnya ada lomba, ada sarasehan, ya. Kemudian ada kegiatan pramuka. Nah, itu semua ditopang dengan anggaran Poltekkes Surabaya. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu, ya, seluruh kegiatan yang ada di Poltekkes, kegiatan Tridharma perguruan tinggi harus terjamin, ya, harus terjamin mutunya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, baik itu standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Tentu ada standar-standar yang harus kita patuhi, ya, itu, dan itu juga membutuhkan dana. Saya contohkan misalnya, ya, setiap program studi setiap 5 tahun sekali, bila sudah habis masa akreditasinya, maka itu akan dilakukan reakreditasi. Untuk kegiatan itu butuh anggaran yang bisa menopang kegiatan tersebut, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian kegiatan pemberian layanan manajemen pendidikan, ya, pemberian layanan manajemen pendidikan. Untuk sebuah pengembangan baik prodi maupun lembaga ini butuh anggaran, ya, butuh anggaran. Saya contohkan, di kita punya pusat, salah satu pusat adalah pusat pengembangan pendidikan, ya. Bagaimana pendidikan itu bisa berkembang, bagaimana pendidikan itu bisa melebarkan sayapnya, ya, bisa memperlebar layanannya, ya, bisa mengembangkan keilmuannya, ya, sesuai dengan linearitas pendidikan. Itu perlu dana, ya. Saya contohkan misalnya tahun 2018 belum ada program profesi. Itu salah satu pengembangan, ya, salah satu pengembangan dengan penambahan program studi, sehingga tahun 2019 ada
di profesi, ya, yang tadi kami sebutkan ada profesi nurse dan ada profesi bidan, ya. Studi kelayakan untuk bisa sampai terselenggaranya prodi profesi tentu butuh anggaran yang bisa menopang proses pendirian daripada atau proses sampai dibukanya prodi baru, ya. Itu salah satu kegunaan atau anggaran digunakan untuk salah satu itu layanan tersebut. Kemudian peningkatan kemampuan pegawai. Tadi kami sudah sampaikan bahwa kami memiliki pegawai baik tenaga pendidik atau dosen, tenaga kependidikan, di mana kompetensinya itu harus selalu diupdate, harus selalu ditingkatkan. Nah, melalui apa? Antara lain pelatihan, ya, untuk pengembangan kompetensi, pelatihan di berbagai jenjang, ya, di berbagai jenjang dan jalur, tentu membutuhkan dana, ya, membutuhkan dana untuk biaya penyelenggaraan pelatihan tersebut. Itu digunakanlah anggaran yang tadi masuk di dalam pagunya Poltekkes Surabaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa, ya. Pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Jadi Poltekkes Surabaya memiliki program pemberian bantuan bagi mahasiswa yang berprestasi maupun bagi mahasiswa yang berasal dari golongan ekonomi bawah, ya, golongan ekonomi bawah. Tentu ada regulasi tersendiri, tentu ada persyaratan tersendiri, ya, yang ini insya Allah dituangkan di dalam panduan akademik. Kemudian ada anggaran yang digunakan untuk remunerasi. Jadi remunerasi ini ditujukan untuk seluruh pegawai, ya, seluruh pegawai Poltekkes Surabaya, baik itu yang pegawai BLU, ya, seluruh pegawai BLU mendapatkan tunjangan kinerja, ya, tunjangan kinerja. Karena Poltekkes ini adalah Satker Badan Layanan Umum, maka tunjangan kinerja itu bukan dari anggarannya pemerintah, dalam hal ini APBN, tetapi ini adalah anggaran Badan Layanan Umum. Kemudian untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, ya, saudara, kami tidak hanya diberi dari anggarannya pemerintah, tetapi anggaran pemerintah itu terbatas untuk memberikan kepada kita, terutama di dalam mengembangkan sarana fisik, terutama dalam mengembangkan sarana fisik. Nah, apabila terdapat kekurangan di dalam mengembangkan sarana fisik, terutama anggaran rupiah murni, maka kita akan topang dengan anggaran Badan Layanan Umum. Sehingga untuk pembangunan, saya contohkan misalnya pembangunan laboratorium yang ada di jurusan kebidanan, itu juga merupakan sumber anggaran dari Badan Layanan Umum, ya. Jadi mudah-mudahan mahasiswa kita banyak, kemudian sumber daya yang kita miliki juga semakin berkembang, dan itu akan membuat Poltekkes Surabaya ini menjadi Badan Layanan Umum yang sehat itu. Lalu layanan dukungan manajemen Satker, tentu di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, ya, koordinasi dengan atasan, dalam hal ini adalah eselon, ya, eselon 1 yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga butuh koordinasi, butuh sebuah pertemuan, ya, pertemuan pimpinan, dan ini juga difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut dari anggaran atau pagunya Poltekkes Poltekkes Surabaya, ya, Poltekkes Surabaya Kementerian Kesehatan. Nah, itu penggunaan anggaran secara global, ya, secara global yang harus diketahui oleh seluruh sivitas akademika. Dan saat ini saya berhadapan dengan saudara, ya, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya. Besar harapan kami saudara bisa menyelesaikan
pendidikan yang ada di Poltekkes Surabaya, tentu sesuai dengan jurusan dan program studinya masing-masing. Kami sangat berharap, kami menginginkan saudara lancar di dalam menjalankan proses pembelajaran ini. Jadi saudara masuk di tahun 2020 ya, nanti keluar juga sesuai dengan masa studi yang normal. Keluar dari gerbang Poltekkes Surabaya dan saudara akan menjadi bangga. Saudara akan bangga menjadi alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya. Berikan yang terbaik kepada kami, alma mater saudara, dan kami juga akan memberikan layanan yang baik ya, sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Poltekkes Surabaya. Kami sangat mengharapkan, kami berdoa mudah-mudahan saudara semuanya sehat di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19 yang melanda bumi kita, terutama di Indonesia. Mudah-mudahan segera berakhir dan saudara bisa datang melaksanakan perkuliahan di kampus saudara masing-masing, sehingga tidak daring seperti ini ya. Saudara bisa berinteraksi langsung, saudara bertatap muka secara langsung, saudara bisa berkonsultasi ya. Itu yang sangat kami harapkan ya. Oleh karena itu terakhir kami menyampaikan salam sehat untuk semuanya, untuk saudara juga beserta seluruh keluarga saudara. Sampaikan salam kami kepada keluarga saudara. Sekali lagi kami menyampaikan selamat bergabung di keluarga besar Poltekkes Kemenkes Surabaya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Itu adalah salam daripada mahasiswa baru. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru tahun 2020, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya. Rekan-rekan mahasiswa, mohon maaf saya menyebutnya dengan sebutan rekan-rekan mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Najib. Kebetulan 4 tahun ini, pada periode ini saya diberi amanah untuk menjadi Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, hari ini adalah hari pertama kali dilaksanakan, kalau dulu orang menyebut ospek, sekarang tahun 2020 sesuai dengan petunjuk dari SK Pak Kapusdiknakes nomor HK 02.03/3/4133 tahun 2020, yaitu pedoman pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2020. Jadi yang dulu ospek sekarang atau PPSM sekarang disebutnya dengan istilah PKKMB. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, untuk tugas saya yang amanah sebagai Wakil Direktur 3, yang pertama sebagai tupoksi adalah Sipenmaru. Jadi sistem penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Surabaya. Tahun ini ada 3 tahap Sipenmaru. Yang pertama yaitu PMDP, yaitu melalui penelusuran minat dengan upload mahasiswa baru nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian tahap yang kedua disebut dengan SIMAMA, seleksi sistem penerimaan mahasiswa bersama, yang dikelola oleh pusat PPSDM, yaitu waktunya bersamaan dengan 38 Poltekkes Kemenkes Surabaya se-Indonesia. Kemudian yang ketiga dalam proses Sipenmaru ini adalah CBT atau alih jenjang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, proses Sipenmaru yang ketiga yaitu mandiri itu tidak sama dengan mandiri yang ada pada penerimaan mahasiswa itu di universitas atau institut lain. Untuk di Surabaya yang disebut mandiri itu hanya prosesnya saja, namun biayanya sama seperti yang reguler, yang dari jalur PMDP maupun yang dari jalur SIMAMA.
Itu saya kira sedikit gambaran proses Siponmaru yang ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang telah kalian atau rekan-rekan mahasiswa lalui. Yang berbeda dari tahun sebelumnya, Siponmaru ini adalah ada uji tulis yang tahun ini karena proses adanya tragedi COVID-19, uji tulis diganti dengan uji online, tertulis secara online. Saya kira itu aja. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, proses setelah Siponmaru kalian memasuki tahap kuliah pertama yang disebut tadi saya sebutkan, yaitu ospek atau PPSM atau tahun ini disebut dengan PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di dalam PKKMB ini banyak sekali materi yang insya Allah akan Anda terima, nanti disampaikan kepada prodi masing-masing. Jadi PKKMB tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring, diikuti oleh seluruh peserta calon mahasiswa baru pada prodi masing-masing. Waktunya serentak bareng, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 Agustus tahun 2020. Jamnya sama, mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Yang terbagi menjadi periode pertama jam 8 sampai jam 12 itu adalah daring bersama. Kemudian istirahat, dilanjutkan jam 1. Jam 1 akan dilaksanakan pemberian tugas dan penyelesaian tugas masing-masing bagi mahasiswa. Itu tahap tugas saya sebagai wakil direktur yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga adalah LDKM, latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Tahun 2019 LDKM itu ada di gunung selama 3 hari. Nah, ini untuk tahun 2020 ini akan terlaksana seperti tahun kemarin atau tidak, kita masih belum merapatkan, kita masih belum tahu format yang baik untuk latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Mudah-mudahan sebelum, karena anggarannya tahun 2020, sebelum tahun 2020 ini selesai, suasana pandemi COVID ini akan hilang sehingga bisa dilaksanakan secara luring untuk LDKM-nya. Kemudian tugas saya yang ketiga yaitu pembinaan organisasi. Rekan-rekan mahasiswa nanti di prodi masing-masing nanti akan ada ikatan atau sebuah organisasi. Kalau yang di tingkat Poltekkes yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian di jurusan ada himpunan mahasiswa jurusan, atau yang di prodi namanya himpunan mahasiswa prodi. Itu nanti akan ada dan kalian akan dibentuk oleh senior-senior Anda menjadi anggota dari organisasi BEM. Yang ketiga ada istilah unit kegiatan mahasiswa. Insya Allah nanti dari pihak BEM akan melaksanakan sosialisasi tentang unit kegiatan mahasiswa. Kalau tidak salah ada sekitar 14 unit kegiatan mahasiswa. Contohnya ada olahraga, ada seni, ada tari, dan sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, tugas saya selanjutnya setelah adanya Siponmaru, LDKM, kemudian PPSM dan kegiatan HIMA atau BEM, tugas saya yang terakhir sebetulnya mengantar Anda ke arah wisuda. Jadi wisuda kakak kelas Anda ini insya Allah tanggal 25-26 akan dilakukan wisuda secara daring, sejumlah sekitar 1.480 mahasiswa. Itu untuk wisuda daring tahun ini. Kemudian rekan-rekan mahasiswa untuk wisuda ini karena mahasiswa ada dua jenis, yaitu ada mahasiswa yang sudah masuk dalam UKT, jadi uang kuliah tunggal, nanti wisudanya tidak bayar. Tapi yang belum membayar UKT akan ada biaya yang dikenakan khususnya bagi mahasiswa tingkat 4 bagi sarjana terapan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan seluruh panitia, untuk kegiatan setelah dilakukan wisuda itu ada kalian masuk, tugas saya yaitu tentang konsolidasi tentang pembimbing akademik. Jadi teman-teman mahasiswa baru nanti atau rekan mahasiswa setelah masuk akan dibuatkan SK, masing-masing mahasiswa akan dibimbing oleh seorang dosen yang tergabung dalam SK namanya pembimbing akademik. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dengan seluruh panitia, itu kegiatan tupoksi saya sehari-hari. Tugas lain karena di bidang saya adalah kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, otomatis ada tugas saya sebagai tim kerjasama di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk kerjasama ini Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah
ada kerjasama dengan 6 institusi di luar negeri dan ratusan institusi di dalam negeri, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kalau kerjasama di bidang yang menghasilkan uang itu di unit bisnis. Kalau yang hubungannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu ada di bidang Wakil Direktur 3. Bapak Ibu panitia, rekan-rekan saya mahasiswa yang saya hormati, tugas terakhir saya yaitu pembinaan terhadap mahasiswa yang sudah lulus, yaitu alumni. Alumni Poltekkes Kementerian Surabaya disebut IKA Alumni, yang sudah banyak sekali kegiatannya, ada seminar, ada mengikuti review kurikulum, juga memanggil alumni dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, selain tugas utama saya, ada beberapa tugas saya yang lain, yaitu layanan kepada mahasiswa. Jadi selain tugas utama itu, tugas yang lain adalah memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Ada beberapa hal dari tanggung jawab saya terhadap pelayanan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa baru masuk setelah nanti ada ikut PKKMB, dinyatakan lulus PKKMB, akan dibuatkan kartu mahasiswa atau KTM, kartu tanda mahasiswa. Untuk tahun ini saya sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga dan unit bisnis. Untuk kartu tanda mahasiswa nanti akan ada 2 fungsi. Selain kartu mahasiswa adalah ATM mahasiswa, supaya nanti mahasiswa membayar UKT melalui ATM-nya, nanti pihak bank tinggal auto debit, jadi tidak perlu memakai jasa pihak ketiga dan lain-lain. Mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil. Kemudian layanan lagi yaitu seragam mahasiswa. Seragam mahasiswa itu banyak sekali. Insya Allah ada pramuka, ada seragam alma mater, kemudian seragam kuliah harian, kemudian seragam olahraga, dan seragam praktek klinik di lapangan atau praktek di tempat praktek masing-masing. Untuk selanjutnya layanannya yang ada di mahasiswa yaitu teknologi IT. Jadi di situ mahasiswa sudah bisa melihat registrasi dengan online, kemudian KHS online, kemudian mengisi KRS juga secara online. Layanan mahasiswa tentang instalasi asrama. Ada 8 asrama di Poltekkes Kemenkes Surabaya, khususnya di keperawatan, kebidanan, gigi, kemudian teknik elektromedik. Yang lain jurusan Poltek belum memfasilitasi tentang asrama. Layanan selanjutnya yaitu tentang perpustakaan. Jadi untuk perpustakaan di bawah pindal saya, alhamdulillah tahun ini sudah e-jurnalnya banyak, sehingga teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa yang jauh di Tuban, Magetan, Bojonegoro, Bangkalan, Sidoarjo bisa langsung mengakses dengan linknya yang ada di perpustakaan. Saya kira itu tugas saya selama menjadi Wakil 3. Tugas yang lain banyak, melaksanakan tugas dari perintah direktur dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup sekian dari uraian saya bagaimana tugas di Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Saya ucapkan selamat melaksanakan PKKMB bagi mahasiswa baru, selamat bertugas bagi seluruh panitia PKKMB baru, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga PKKMB tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Surabaya bisa berjalan lancar. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKKMB berisi tentang materi pengenalan kegiatan kampus, baik akademik maupun non-akademik, disertai wawasan kebangsaan, kesatuan bela negara, pencegahan penggunaan narkoba, serta meredam radikalisme dengan metode yang tepat. Selamat mengikuti kegiatan PKKMB dan jadilah mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya yang bermoral, berintegritas, unggul, dan kompetitif.